Kalau kita bicara ya soal basket gitu, jadi busana, kalau muslimahnya gitu lalu olahraganya pakai training. pakai training. Nah, itulah jadi pelan-pelan kita coba. Iya, pakai training ya. Pakai training. Memang mulanya mereka menggunakan celana pendek, tapi kita mencoba gitu sedikit-sedikit gitu. Pertama sedengkul, nanti lama-lama baru panjangnya. Nggak langsung pakai jilbab Tidak lah ya. langsung harus pakai jilbab, nanti mereka kaget. Jadi rupanya strategi Anda ini persuasif ya, artinya pendekatannya itu bertahap ya. Bertahap. Nah, Opus ini kita adakan secara santai, tapi kita membicarakan agama tapi dengan santai gitu, dengan mengundang para artis-artis. Nah, tujuan kita Tapi artis-artis juga yang ini ya, artinya yang sudah membawa pesan-pesan agama ya. Pesan-pesan agama. Dengan mengundang artis itu, insya Allah ya, para remaja akan sadar, mereka akan melihat, loh, mereka artis, mereka terkenal, tapi mereka juga memperhatikan agama, menjalankan ibadah. Kok kita yang biasa-biasa aja gitu ya, kok mau nyantai-nyantai aja, nggak mau memperhatikan agama, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Ya insya Allah dengan adanya ini gitu ya, Opus yang isinya tentunya bimbingan agama, mereka akan sadar gitu. Dan Opus itu obrolan puasa ya. Jadi dan ini tidak terhenti pada waktu bulan puasa aja kan? Tidak hanya bulan puasa aja. Insya Allah kita akan berlanjut terus. Gitu. Akan dikembangkan ya. Alhamdulillah udah berapa kali kita kembangkan. Dikembangkan ya. Insya Allah mulai bulan April kita ya jalan lagi. Ya bagus sekali. Jadi menurut Anda kegiatan itu harus sesuai dengan minat dari remaja, tetapi harus dibatasi dengan kaidah agama. Jadi kita memasukkan mereka tuh secara pelan-pelan, tidak langsung kita harus menyuruh dia sholat gitu, atau suruh baca Al-Quran. Mereka mungkin masih kok gue langsung bersifat hobinya dulu. Kita lihat hobinya dia tuh mungkin masih ngelihat artis gitu atau gimana. Kita tarik mereka ke dalam kegiatan itu hanya untuk melihat supaya hati mereka mulai tergerak gitu loh. Remaja Islam bisa membuat kayak seperti ini gitu, talk show atau gimana, mereka tergerak. Kok mereka bisa? Berarti di masjid itu nggak hanya untuk ngaji atau segala macam. Memang saya pikir yang sangat perlu sekali diubah itu adalah fungsi dari masjid. Fungsi dari masjid bukan hanya untuk beribadah, tetapi menjadi suatu pusat adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengembangkan yang Anda katakan tadi untuk bakat untuk dunia maupun akhirat Belajar juga boleh gitu. Belajar berorganisasi ya. Nah, kalau kiat menarik remaja seperti itu, saya ingin mengetahui, jangan-jangan kalau kita memberikan kesantaian itu nanti mereka-mereka yang terlalu santai umpamanya di dalam berbusana dan yang lain-lain, bagaimana itu caranya? Apakah Anda terima juga mereka yang belum mengerti apa-apa? Alhamdulillah, insya Allah di kita ini Pak Arif, ya Islam kan tuh rahmatul lil alamin, bukan rahmatul lil Islam kan. Betul kan? Jadi Islam merupakan rahmat buat semuanya, baik itu agama Islam itu sendiri maupun yang di luar agama Islam gitu. Jadi selama itu bertujuan baik, misalnya yang di luar agama itu datang ke kita gitu untuk kegiatan baik-baik, nggak apa-apa gitu. Misalnya buat ikut basket pelan-pelan atau kesenian. Dan alhamdulillah udah berapa kali kejadian di Rizka 100% Pak Arif, itu semuanya itu masuk semua alhamdulillah agama Islam. Kalau kita bicara ya soal basket gitu, jadi busana, kalau muslimahnya gitu lalu olahraganya pakai training. Pakai training. Nah, itulah jadi pelan-pelan kita coba. Pakai training ya. Pakai training. Memang mulanya mereka menggunakan celana pendek, tapi kita mencoba gitu sedikit-sedikit gitu. Pertama sedengkul, nanti lama-lama baru panjangnya. Nggak langsung pakai jilbab Tidak lah ya. langsung harus pakai jilbab, nanti mereka kaget. Jadi rupanya strategi Anda ini persuasif ya, artinya pendekatannya itu bertahap ya. Bertahap. Oke, saya ingin bertanya lagi satu hal. Ada atau tidak yang di dalam Rizka ini, bukan Rizka, remaja masjid saya anggap secara menyeluruh gitu ya, yang kadang-kadang yang lebih sulit itu bukan anak-anaknya tapi orang tuanya. Banyak. Ya, coba beri salah satu pengalaman gitu ya.
Tanpa menyebut identitas. Oke, silakan. Berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, saya memang pertama kali masuk ke Rizka itu takut-takut gitu. Ya, pertama karena kegiatan Rizka itu tidak hanya dilakukan pada siang hari, tapi ada yang sore dan malam hari. Nah, sehingga pada waktu pulang gitu ya, saya tuh menjadi takut apakah nanti orang tua saya marah gitu, apakah mereka percaya bahwa saya itu memang benar-benar ikut ikut pengajian ataupun kegiatan lainnya di Rizka gitu. Itulah salah satu kendala, tapi alhamdulillah lama-lama ya orang tua kami gitu ya jadi mengerti, oh ternyata kegiatan di remaja masjid itu memang positif dan memang benar baik gitu. Jadi mereka tidak lagi melarang saya untuk ternyata orang tua juga perlu proses ya. Iya, perlu proses juga, tidak langsung gitu. Tidak langsung ya. Nah, satu hal lagi, bagaimana caranya menyeimbangkan kegiatan-kegiatan di masjid dengan kegiatan-kegigiatan yang sifatnya akademis, supaya jangan sampai remaja masjid itu nanti di sekolahnya nilainya atau prestasinya turun. Gitu. Tapi yang kalau saya perhatian dari teman-teman saya, orang anak-anak rohis SMA itu, teman-teman saya yang prestasinya bagus justru anak-anak rohis itu, Pak. Mereka tuh yang namanya Supermaru, PMDK itu mereka karena udah jiwanya udah Islami, dia terapkan dengan benar-benar, itu mereka belajar benar-benar tuh, Pak Arif. Mereka memanfaatkan waktu dengan benar-benar. Dengan benar-benar. Artinya kalau jadi prestasinya bagus gitu. Artinya kalau seseorang itu agamanya kuat begitu, dia mengerti tujuan dan dia bisa serius ya, kepada suatu kepada suatu kegiatan-kegiatan belajar ataupun kegiatan organisasi ya. Nah, tentunya ini kita sudah bicara tentang kiat menarik, lalu bagaimana dananya, lalu mempengaruhi orang tua. Nah, sekarang tinggal satu hal lagi. Kira-kira adakah satu hal yang Anda paling takuti di dalam mengembangkan remaja masjid seperti ini? Yang pertama yang paling sangat saya takuti itu ya, dari nawaitunya itu masing-masing sendiri, niatnya masing-masing. Karena kenapa gitu? Begitu dia masuk ke lingkungan remaja masjid, itu sangat berbeda sekali benar-benar. Karena dari seperti yang saya bilang tadi, kadar keimanannya itu lain-lain. Ada unsur yang satu ingin dari SD langsung loncat SMA tanpa melalui proses ini, yang kadang-kadang membuat mereka kaget. Dengan kaget ini tingkah laku mereka juga pasti akan kaget, sehingga kadang-kadang bisa membahayakan teman-teman di sekitarnya, atau dirinya sendiri. Sehingga kadang-kadang juga menimbulkan image bahwa remaja masjid kelakuannya tidak baik. Gitu. Itu saya kira yang sangat penting sekali ya. Jadi Anda mengingatkan kita semuanya itu yang penting adalah niat ya, dan nawaitunya. Ada lagi kira-kira? Dan untuk masalah yang kedua, saya mengharapkan komunikasi antar remaja masjid ini dengan pengurusnya ini supaya lebih ditingkatkan lebih akrab lagi. Lalu remaja masjid dengan remaja masjid dengan remaja masjid semuanya yang lain-lain itu ya. Aduh, luar biasa sekali ya. Nah, Adik Yudi, Neneng dan Adik tadi ngobrol-ngobrol ya, dari pengalaman Anda, saya pikir banyak yang menyimak. Dan ini penting sekali. Kita sudah bicara tentang mengapa remaja masjid itu perlu dan tujuannya untuk apa, serta bagaimana memanagenya ya. Lalu kita bicara tentang kendala, dan saya jadi ingat kepada salah satu surat An-Nisa yang mengatakan bahwa dan janganlah engkau meninggalkan di belakangmu anak-anak yang lemah ya. Mudah-mudahan remaja masjid ini tergolong mereka yang di dalam golongannya ada 7 golongan, dan pemuda yang terikat dengan hatinya kepada masjid akan diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah, terima kasih banyak. Para pemirsa Hikmah Fajar yang budiman, tadi kita sudah bicara dengan Yudi, Neneng dan Ade menceritakan pengalamannya. Penting kita mempercayai pemuda dan remaja. Kapan lagi kita memberikan estafet kepemimpinan dari masjid kita ini. Dan marilah kita ubah masjid bukan hanya tempat untuk sholat, tetapi masjid untuk mengembangkan watak-watak yang handal pada para pemuda. Dengan demikian, seluruh
remaja masjid di Indonesia akan menjadi remaja masjid yang kuat dan handal. Insya Allah ini akan berhasil. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.